Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Danu Aditya 31, channel yang membahas seputaran tips dan hobi. Nah, pada video kali ini saya berada di rumah Mas Bambang, tepatnya di Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Lemaru. Mas Bambang ini adalah salah satu pembudidaya jangkrik yang ada di wilayah Balikpapan. Nah, oke. Nah, Mas Bambang, kenapa memilih jangkrik untuk dibudidaya? Sedangkan saat ini kan banyak orang yang membudidaya itu hewan-hewan lain ya kan, yang ibaratnya lebih menjanjikan seperti ayam atau apa segala macam lah. Nah, kalau saya sendiri memilih jangkrik, yang pertama waktu Ya? untuk ya itu pemberian pakan atau minumnya sederhana, cukup kita tabur. Nanti saya kan kerja nih, jadi nggak setiap saat harus ngawasin. Jadi kalau untuk jangkrik makanan tinggal ditabur, udah tinggal nanti 2 hari sekali baru saya cek, nanti baru ya begitu terus selanjutnya. Baru yang kedua, kenapa saya memilih jangkrik? Sekarang kan sudah banyak nih penghobi predator, baru untuk kicau mania itu udah banyak untuk di wilayah Balikpapan Timur sendiri. Nah, jadi untuk pemasarannya sangat mudah. Oh, jadi Mas Bambang ini memilih budidaya jangkrik karena mudah ya untuk dipelihara ya? Mudah. Sangat mudah mungkin ya, daripada hewan-hewan peliharaan yang lain ya. Kemudian sejak kapan sih Mas Bambang ini udah mulai usaha budidaya ini? Termasuk baru saya budidaya tahun lalu, sekitar akhir tahunan juga. 2021 sekitar bulan November. Awal mula Mas Bambang budidaya jangkrik ini dari mana idenya? Dari terinspirasi dari teman, karena teman sendiri yang rumahnya kecil tuh bisa untuk budidaya, sedangkan saya punya lahan ini yang di loteng ini luas. Jadi saya pikir-pikir daripada terbang kali juga, ya saya pergunakan lahan yang ada di rumah ini buat budidaya ya. Jadi budidaya jangkrik ini tidak perlu membutuhkan lahan yang luas. Sebenarnya kalau kita pelihara ayam kan kita butuh kandang, butuh lahan yang luas lagi kan. Sedangkan jangkrik ini bisa di tempat yang sempit ya, atau terbatas ya. Terbatas. Cuma ya memang untuk kapasitas nggak banyak. Gitu. Nah, kalaupun mau banyak, biasanya box kayak gini nih di tingkat. Gitu. Bertingkat dia. Tingkat. Bisa juga. Nah, untuk saat ini nih Mas Bambang nih, ini udah ada berapa box nih yang ada di tempat Mas Bambang ini? Ya ini karena masih sedikit, masih 8 bokan ini. 8 box. Nah, 8 box ini ukurannya sama semua? Sama. Ini separuh triplek, ukurannya sekitar 122 cm. 122 cm persegi ya? Persegi rata ya? Ya rata dia. Oke, kemudian Mas Bambang, untuk satu box sendiri ini, kalau panen satu box sendiri ini kira-kira menghasilkan berapa kilo ini Mas Bambang? Paling banyak 15 kilo. Kalau yang di tengah-tengah ya 8 kilo. Ya paling sedikit pernah juga, paling sedikit cuma 3 kilo pernah. Sedikit 3 kilo ya? Udah gagal lah. Oh, 3 kilo itu hitungannya udah gagal panen Mas Bambang ya? Gagal panen. Nah, untuk masa panen sendiri nih, masa panen dari telur hingga sampai akhirnya dia jangkrik ini panen, ini butuh waktu berapa lama itu? Kalau dari telur, setelah penyaringan telur itu sampai panen kisaran sebulan lah. 1 bulan dari dia telur sampai dengan panen. Nah, kalau masa tetasnya sendiri, telur ke tetas dari penyaringan telur itu enggak lama waktunya, biasanya 3 hari udah netes. Dari penyaringan telur hingga tetas 3 hari ya. Kemudian panen kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan ya. 1 bulan udah mulai masuk. Lumayan ini, bagus prospeknya, gak butuh waktu yang lama sudah bisa panen ya. Nah, kemudian untuk
pakannya sendiri kira-kira ada nggak yang atau pakan mahal kah atau pakan gimana kah? Kalau pakan sih ya relatif. Kalau saya sendiri ya, saya pribadi sih pakai pur aja karena saya kerja nggak sempet untuk ngambil sayur ke kebun-kebun. Biasanya kan di sini kalau orang panen tuh masih ada sisa sayurannya. Biasanya kalau peternak jangkrik di sini biasa ngambil sayur-sayuran. Tapi kalau saya nggak sempet, paling nggak untuk minumnya aja saya cuma ngambil ke debok batang pisang. Ya, itu pun seminggu sekali baru sempet saya ngambil. Oh gitu. Jadi jangkrik sendiri ini pakan aslinya itu sayur-sayuran. Pakan aslinya bisa sayur-sayuran, bisa pur juga. Pur. Cuma Mas Bambang ini menerapkan metode full pur ya. Full pur. Dari masa tetasnya sampai dengan masa panen semua pur. Kemudian untuk apa tadi itu debok ya? Debok pisang itu untuk apa itu? Untuk minumannya. Untuk minumnya dari debok pisang. Nah, seandainya ini ya debok pisang. Ya mungkin kalau tempat Mas Bambang ini debok pisang masih ini banyak lah. Masih banyak ya. Ibaratnya kalau ada teman-teman kita di luar sana yang dia di daerahnya itu nggak ada gitu, nggak ada debok pisang itu, pakai air biasa bisa. Bisa pakai air biasa tapi dibuatkan tempat dari paralon ya kisaran 2 in sampai 3 in. Itu dia dibelah nanti dalamnya dimasukin busa sama kain panel kalau bilangnya orang sih kain panel itu bisa. Jadi disesuaikan. Kalau saya mau buat seperti itu belum sempat, waktunya terbatas. Karena kerja. Ya. Oh, Mas Bambang ini bukan hanya pembudidaya jangkrik ya, tapi ada kerjaan lagi di luar ya. Ada. Jadi jangkrik ini hanya sebagai sambilan aja. Jangkrik sebagai sambilan dan ada kerjaan lain di luar. Nah, Mas Bambang, untuk pembuatan apa ini box namanya ya? Box. Untuk pembuatan box budidaya jangkrik ini menghabiskan dana berapa ini untuk satu boxnya? Kalau satu boxnya kisaran 175.000. Kalau 175.000 ya. Untuk satu boxnya Ya. Udah semua itu, udah termasuk jaringnya, kayunya. Oh gitu, ya. Full ya punya udah. Full, nah. Bias 175.000 itu bisa dapat satu box gitu ya. Box. Oh gitu. Kemudian tadi kan masa panen jangkrik itu selama 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan. 26 sampai 30 hari ya. 26 sampai 30 hari. Nah itu penjualannya gimana, per kilo kah atau gimana? Dia per kilo. Per kilo ya. Di sini per kilo ya penjualannya. Untuk 1 kilonya sendiri berapa harganya? 55 sampai 60. Biasanya kalau jangkrik alam itu 60.000. Kalau jangkrik alumnya sendiri 55.000. Oh gitu. Oh berarti di sini nih ada dua jenis ya, dua jenis jangkrik ya. Jangkrik alam dan jangkrik kalung. Berarti lebih mahal harga jangkrik alam. Lebih mahal jangkrik alam ya. Itu kisaran harga 60.000, kemudian jangkrik kalungnya 55.000. Nah, untuk kira-kira ini Mas Bambang ini dalam satu bulannya sendiri berapa ini penghasilannya nih untuk selama budidaya ini? Ya kalau sudah semua sih masih sedikit sih Mas. Jadi kalau kita ngomong malu, paling kan ya 3 box ini 1 juta di luar pakannya. 1 juta ya? Ya. 1 juta. Itu bersih atau kotor? Bersih 1 juta. Sudah potong pakan, sudah. Lumayan itu 3 box bisa ya. Tiap bulan tuh pasti 3 box saya panen. 1 bulan 3 boxnya, 3 box cadangan gitu ya? Ya. Yang lebihnya cadangannya gitu ya? Yang lebih kan masih untuk berikutnya lagi. Untuk indukan sama. Terus, ya. Oh betul. Jadi lumayan juga penghasilan dalam 1 bulan. Hanya kita mempunyai 3 box itu kurang lebih penghasilan bisa dapat 1 juta bersih loh ya kawan-kawan ya, 1 juta. Oke kawan-kawan, mungkin itu dulu ya pembahasan saya seputaran budidaya jangkrik kepada Mas Bambang. Untuk kawan-kawan kira-kira mempunyai waktu luang, ibaratnya ada kerjaan tapi masih banyak waktu luangnya, mungkin bisa lah untuk melakukan budidaya jangkrik. Di samping tidak membutuhkan tempat yang begitu luas, perawatannya juga kata Mas Bambang sendiri itu sangat mudah. Dan mungkin semua orang tuh bisa juga. Nanti suatu saat saya akan coba juga lah di rumah lah bagaimana cara budidaya jangkrik ini. Oke kawan-kawan, terus ikuti video saya yang membahas seputaran hobi dan tips. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.